Saya memberanikan diri untuk bersaksi. Bapak Ibu, maaf kalau kesaksian saya agak sedikit panjang, tapi saya merasa bersalah kalau saya nggak bersaksi. Karena saya ditegur Tuhan, saya harus bersaksi. Saat ini saya memberanikan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap pagi saya belajar dan belajar tekun untuk selalu berdoa. Pada awal Januari yang kemarin, awal Januari sekitar sebelum kejadian Amerika terbakar, itu kan saya sering berdoa pagi. Waktu berdoa pagi itu saya lupa tanggalnya. Saat saya berdoa penyembahan, saya hanya, Tuhan, saya hanya ingin hidup saya berkenan. Tapi saat itu saya berdoa penyembahan terus. Saya tidak tahu ya, dari kejauhan itu saya dilihat ada suatu penglihatan itu kayak kebakaran itu loh Bapak. Sebelum Amerika kebakaran itu saya dilihat dari jauh banget, itu ada kebakaran kayak garis gitu, ada kebakaran luar biasa. Saat itu saya dalam hati bilang gini, Tuhan itu apa ya, mosok toh api, saya bilang gitu. Tapi saya abaikan, saya tetap berdoa. Akhirnya saya selesai berdoa, saya amin. Saya melakukan kegiatan setiap hari, saya berangkat kantor, saya merawat ibu, ya sudahlah saya abaikan. Penglihatan itu saya abaikan. Suatu saat di kantor, saya itu ada waktu senggang, saya lihat-lihat HP, saya suka lihat TikTok Bapak Ibu. Lah saat itu ada kebakaran, loh ini bener apa enggak ini? Saya dalam hati gitu, sudahlah saya abaikan. Saya pulang dari kantor dengan ada waktu saya santai. Saya sama Mas Wid sering lihat HP TikTokan, kalau Mas Wid YouTubean. Saya lihat itu lagi. Terus saya bilang sama Mas Wid, Mas ini bener apa enggak tuh? Enggak roh, Mas Wid bilangnya gitu. Ya sudah saya abaikan. Suatu saat Mas Wid bilang, tiba Amerika kebakaran. Bener toh Mas, saya lihat lagi, saya enggak percaya, saya lihat. Puji Tuhan, waktu itu saya rasanya kayak merinding Bapak Ibu. Saya di TikTok itu lihat persis dengan apa yang saya lihat waktu saya doa. Saya bilang sama Mas, aku tak cerita yo. Opo, bilang gitu. Kemarin itu sebelum kejadian ini loh Mas, aku ngipi persis ini. Persis Mas. Apa yo Mas? Ternyata seperti ini Mas, kebakaran. Bener toh Mas, Amerika kebakaran. Oh betul, bilang gitu. Puji Tuhan ya Tuhan. Berarti dunia semakin hari semakin jahat. Saya ingat firman Tuhan, dunia ini akan mau dijadikan lautan api. Tuhan, di sisa umur hidup saya, tolong aku Tuhan. Aku tidak berani jalan sendiri. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, hari esok. Tapi saya segenap hidup saya, di sisa umur hidup saya, apapun yang terjadi dalam hidup saya, semua saya serahkan kepada Tuhan. Sudah Bapak Ibu ya, setelah itu serang berapa minggu kemudian, tanggal 25 itu, maaf saya tidak bisa ke gereja, saya sakit. Secara tiba-tiba, saya tidak tahu saat hari Jumat, itu saya bekerja seperti biasa. Karena ada pengumuman mau ada pemeriksaan dari provinsi, ada BPK masuk, permintaan ini itu dan lain sebagainya, sudah saya siapkan. Setelah itu saya pulang kantor, pulang seperti biasa. Pagi hari Sabtu, tahu-tahu badan saya merasa lemas, menggigil, panas, dingin, pusing dan lain sebagainya. Hari Sabtu, Minggu, Senin itu saya terus panas, takut saya karena panasnya tidak turun dan tidak berubah waktu saya minumi obat. Rasanya saya takut, jangan-jangan saya kena DB atau kena tipes. Saya suruh manggilkan mantri saya suruh ke rumah, saya dikasih obat. Ternyata hari Selasa pagi itu saya tidak kuat minum obat Bapak Ibu. Akhirnya ngantem perut saya, akhirnya lambung saya kram dari sebelah sini sampai sini, itu tidak bisa digerakkan Bapak Ibu, sama sekali tidak bisa digerakkan. Saat itu saya hanya bersyukur, Tuhan ampuni
kuat, bawa aku ke rumah sakit. Saat itu sama Mas Wid saya dilarikan ke rumah sakit, saya minta di RSPW, saya nggak mau di ISKA waktu itu. Puji nama Tuhan, di rumah sakit saya sudah langsung dapat penanganan. Saat itu juga saya diinfus, dikasih obat. Puji nama Tuhan, tangan saya ini langsung bisa digerakkan. Mungkin karena kram ya Bapak Ibu. Saat di rumah sakit, perawat bilang, Mbak, ambil nafas panjang, jangan tegang. Ambil nafas panjang, relax. Saya turuti, dalam nama Tuhan Yesus saya ambil nafas panjang, saya relax. Setelah itu berapa menit kemudian infus dimasukkan dan obat dimasukkan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, saya dipulihkan walaupun kondisi perut saya ini lumayan agak sakit. Setelah itu perawat mengatakan saya harus opname. Siap, tidak apa-apa, yang penting saya sembuh. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, saya opname hanya 1 hari. Sehari itu aja sudah cukup, sangat-sangat menyiksa diri saya. Karena di rumah saya punya open ibu. Di rumah sakit saya tidak memikirkan diri saya. Bagaimana nanti ibu mandi, bagaimana ibu makan dan sebagainya. Pasien saya ada 2 Bapak Ibu, adik dan juga ibu. Akhirnya saya pasrah. Tuhan, saya harus fokus pada kesehatan saya. Saya minta tolong kepada Mas Wid, semuanya ditangani Mas Wid, dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, terutama Tuhan sudah menolong saya. Hari demi hari Tuhan menolong saya, merawat saya, walaupun saya seringkali jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Saat saya menghadapi persoalan, saya merasakan sakit selama, maaf ya Bapak Ibu, selama umur hidup saya sekali itu merasakan sakit luar biasa. Dari sini sampai sini itu tidak bisa digerakkan sama sekali. Puji Tuhan, saya masih bisa bengok, saya masih bisa bernafas. Itu semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan saya tergeletak sampai parah ya Bapak Ibu. Semua pertolongan Tuhan, saya berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan buat saya untuk saya bisa menjalani hari-hari hidup saya, melayani sesuai talenta yang Tuhan sudah berikan buat saya. Bapak Ibu, saya mohon kepada Bapak Ibu di akhir zaman ini, Tuhan sebentar lagi datang. Kita tidak tahu kapan hari Tuhan datang. Mungkin hari ini, mungkin malam nanti, atau mungkin besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Mari kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Jangan kita lepas dari genggaman Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Itu kesaksian saya bersyukur dan berterima kasih juga kepada Bunda yang sudah mendoakan saya waktu saya masuk ke rumah sakit hari pertama. Dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada suami juga yang sudah banyak membantu merawat orang tua saya, berkorban pekerjaan demi keluarga kami. Terima kasih semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, waktu dan kesempatan kami kembalikan, dan mohon maaf jika kesaksian saya terlalu lama, dan biar kesaksian ini menjadi berkat buat kita semua.